wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat Sopter dimanapun berada. Oke, hari ini Mimin akan lanjutkan cerita Liontin Giok Naganya yang semakin hari semakin seru juga untuk kita simak semua. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 411-415. Xiao Jing yang tak tahu malu berteriak ketakutan, "Ah, jangan!" Liu Cheng dengan cepat melangkah maju dan berkata, "Saudaraku, nah, angkat tanganmu tinggi-tinggi." "Angkat tanganmu tinggi-tinggi, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kalahkan pria itu sampai mati, dan bawa wanita itu ke atas kepadaku. Setelah beberapa saat, aku akan menikmatinya, dan aku akan memberikannya padamu." Kata bos gendut itu sambil tersenyum. Ketika adik laki-laki mendengar ini, mereka segera bergegas, seolah-olah sedang dalam perangsang. Mereka membentuk kelompok yang terdiri dari 3 atau 5 orang, merobohkan ketiga pria tersebut, Liu Cheng, Chen Taixing, dan Yang Yufan, dan kemudian memukuli mereka dengan kejam. Baru pada saat itulah seseorang menemukan Ye Chong dan Wang Tianyu di sudut, dan bergegas menuju mereka. Wang Tianyu sangat ketakutan sehingga dia memegang botol anggur di tangannya, gemetar seperti sekam. Seorang adik laki-laki sudah tiba di depan Wang Tianyu. Wang Tianyu ingin bertarung dengan botol anggur, tetapi sebelum dia mengangkat tangannya, botol anggur itu jatuh ke tanah dan pecah dengan letupan. Adik laki-laki itu juga mengangkat botol anggur dan melemparkannya ke arah Wang Tianyu. Wang Tianyu memeluk kepalanya dengan ketakutan. Dia hanya mendengar ledakan, seolah-olah dia tidak terluka. Ketika dia membuka matanya, dia menemukan Ye Chong berdiri di depannya. Dan adik laki-laki yang ingin mengalahkannya sudah dijatuhkan oleh Ye Chong. "Kamu Chong, apakah kamu tahu seni bela diri?" Wang Tianyu terkejut. Sebelum Ye Chong bisa menjawab, 4 atau 5 adik laki-laki bergegas mendekat. Ye Chong bergegas dengan sepak terjang, dan dalam 3 detik, dia menjatuhkan semua lawan. Pada saat yang sama, dia mendengar teriakan Cheng Han, "Ah, jangan mendekat." Dia melihat 2 adik laki-laki mengulurkan tangan untuk meraih Cheng Han yang sedang duduk di sofa. Kedua adik laki-laki itu akan berhasil ketika mereka tiba-tiba merasakan bayangan hitam melintas di depan mereka. Segera setelah itu, keduanya ditendang keluar. Ye Chong muncul di depan Cheng Han. "Ye Chong, ini kamu?" Ye Chong menoleh, tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, tidak ada yang bisa menyentuhmu." Pada saat ini, jantung Cheng Han berdebar kencang, dan dia tiba-tiba merasa bahwa Ye Chong pria paling tangguh di dunia. Cheng Han belum pernah dilindungi oleh pria seperti ini sebelumnya, dan wajah cantik Cheng Han memerah. Pada saat ini, orang-orang di ruangan itu akhirnya menemukan perubahan di pihak Ye Chong. Perhatian semua orang tertuju pada Ye Chong. Bos gendut itu mendengus dingin, "Berikan padaku, turunkan anak ini dulu." Anak laki-laki itu melepaskan yang lain dan bergegas menuju Ye Chong. Bang bang bang, dalam waktu setengah menit, mereka semua dirobohkan oleh Ye Chong. Hanya kepala botak dan bos gendut yang tersisa berdiri di ruangan itu. Keduanya bodoh, omong kosong ini terlalu kuat, di mana orang yang kejam itu? Xiao Jing dan Lu yang mengambil kesempatan untuk melepaskan diri dari belenggu bos gendut itu, dan berlari di belakang Ye Chong. Liu Cheng, Yang Yufan dan Chen Taixing bangkit dari tanah dengan hidung memar dan wajah bengkak. Wang Tianyu berlari ke Ye Chong dan berkata, "Kakak Chong, kamu sangat hebat." Bos gendut itu membuka mulutnya karena terkejut, dan cerutunya jatuh ke tanah. Melihat Ye Chong begitu kuat, dia langsung berkata sambil tersenyum, "Saudaraku, kamu adalah orang yang kejam, hari ini aku akan memberimu wajah, tidak akan sulit bagimu, pergilah." Xiao Jing berkata, "Hebat, hebat, kita bisa pergi." Bos gendut itu mencibir, "Aku bermaksud membiarkan saudara ini pergi sendiri, tapi aku tidak mengatakan kamu juga bisa pergi." Mendengar ini, Xiao Jing wajahnya berubah pucat karena ketakutan. "Ye Chong, kami semua adalah rekan kerja, kamu tidak bisa meninggalkan kami sendirian." Kata Xiao Jing. Ye Chong mengangkat bahu, "Saya ingin membawa semua orang pergi." Bos gendut itu memutar matanya dan berkata sambil tersenyum,
itu tidak sebagus ini. Anda mengambil satu orang, tidak apa-apa. Karena bos gendut itu baru saja mengamati sekarang, di saat Xiao Jing dan yang lainnya diintimidasi, Ye Chong tidak bergerak sama sekali. Dan ketika si cantik yang duduk di sofa sedang diintimidasi, Ye Chong bergerak. Ini menunjukkan bahwa hubungan mereka tidak biasa. Meski cantik itu yang tercantik, tapi bos gendut itu hanya bisa dengan enggan menyerah untuk menyelesaikan masalah. Setidaknya dia masih memiliki dua wanita untuk dinikmati. Setelah mendengar ini, Xiao Jing segera pergi ke sisi Ye Chong dan berkata, "Ye Chong, kita memiliki hubungan yang baik, bawa aku pergi, bawa aku pergi." Bahkan, Lu Yang merasa bahwa Xiao Jing terlalu tidak tahu malu. Liu Cheng, Yang Yufan dan yang lainnya saling memandang dengan cemas. Mereka tahu bahwa jika hanya ada satu orang bersama mereka, maka orang ini tidak ditunjuk sebagai mereka. Jadi Ye Chong tidak boleh dibiarkan pergi seperti ini. Begitu Ye Chong pergi, mereka akan habis. Liu Cheng buru-buru pindah ke sisi Ye Chong. "Ye Chong, kamu tidak bisa mengabaikan rekan-rekanmu. Semua orang mengandalkanmu." Melihat Ye Chong tampak ragu-ragu, wajah bos gendut itu menjadi gelap. Dia menyipitkan matanya dan berkata, "Saudaraku, kamu harus tahu bagaimana menerima ketika kamu baik. Aku melepaskanmu karena aku mengagumi keahlianmu. Tapi aku tidak takut padamu. Kamu bukan anak yang baik jika kamu serakah dan tidak puas." Ye Chong tersenyum. "Aku akan membawa semua orang ke sini hari ini." Setelah mendengar ini, Xiao Jing dan yang lainnya sangat gembira. Lu Yang berkata, "Ye Chong, aku tahu kamu adalah orang yang baik." "Benar, Ye Chong. Sudah kubilang ketika kamu datang ke kantor, kamu terlihat tidak biasa." Xiao Jing berkata tanpa malu-malu. Bos gendut itu marah. "Nak, kamu benar-benar tidak tahu malu. Kamu yang memintanya, panggil aku." Dia meraung, dan segera berlari keluar dengan kepala botaknya. "Candaan, masih ada sekitar 40 orang di klub malam. Saya tidak percaya bahwa sekuat apapun Anda dapat menangani begitu banyak orang." Bos gendut itu menatap, "Saya akan memberitahu Anda apa itu penyesalan sebentar lagi." Dalam waktu setengah menit, sekelompok besar orang berkumpul di depan pintu. Xiao Jing, Liu Cheng dan yang lainnya ketakutan saat mendengar suara itu. "Apa yang harus kita lakukan?" Sepertinya ada banyak dari mereka. Wang Tianyu berbisik kepada Ye Chong. Ye Chong mengangkat bahu dengan acuh tak acuh. "Brengsek, kamu tidak punya kesempatan untuk pergi sekarang." Bos gendut itu mencibir. Sebelum dia selesai berbicara, matanya berbinar dan dia menemukan sesuatu di sofa. Ternyata itu adalah jimat batu giok yang diberikan Ye Chong kepada Cheng Han. Ternyata di tengah kekacauan tadi, tas Cheng Han tumpah, dan beberapa hadiah ulang tahunnya terjatuh dan tumpah di sofa. Hebat, bos gendut mengambil jimat giok dengan penuh semangat, dan bergumam pada dirinya sendiri. "Jika saya memberikan jimat giok ini kepada keluarga Gao, maka saya akan menjadi orang kepercayaan keluarga Gao di masa depan." Memikirkan hal ini, dia berkata kepada Ye Chong dan yang lainnya, "Nak, tinggalkan jimat giok, kalian semua bisa pergi." "Apa, ada hal yang baik?" Semua orang tidak menyadarinya untuk sementara waktu. "Bukankah ini hadiah ulang tahun Ye Chong untuk Cheng Han? Bos gendut itu sebenarnya menyukainya, beri dia sesuatu, dan kita bisa pergi." Lu Yang berbisik, "Hebat," kata Xiao Jing. Liu Cheng mengangguk, "Ya, cepat berikan dia batu giok yang rusak, ayo pergi." Tapi Ye Chong mencibir, "Tidak mungkin, dia bisa memberikan jimat giok ini. Tetapi jika dia ingin merebutnya darinya, itu sama sekali tidak mungkin." Apakah Ye Chong gila padamu?" Liu Cheng bertanya. "Benar, itu hanya jimat batu giok yang rusak. Apalagi yang bisa kamu lakukan?" "Kami tidak ingin dikalahkan lagi dengan Anda," kata Xiao Jing. Memutar matanya, sikap orang-orang terhadap Ye Chong jelas berbeda dari saat mereka memohon pada Ye Chong barusan. "Cheng Han, ini hadiah ulang tahun Ye Chong untukmu. Kamu memiliki keputusan akhir, kamu memberikannya kepada bos gendut, dan kita bisa pergi," kata Lu Yang. Cheng Han sedikit ragu dan menatap Ye Chong.
Ye Chong tersenyum dan berkata, ini memang milikmu sekarang, tapi aku menyarankan kamu untuk tidak memberikannya. Han menggigit bibirnya, memikirkan penyelamatan Ye Chong barusan di pikirannya penampilannya yang tampan. Akhirnya, dia mengambil keputusan, aku tidak akan memberikannya. Apa, Cheng Han? Kamu gila? Bukankah kamu hanya pedagang kaki lima? Xiao Jing tidak bisa menahan suaranya karena dia kesal, dan bos gendut itu juga mendengar kata-katanya. Warung jalanan, kamu wanita pembunuh uang, kamu tidak bisa membeli sepotong jimat batu giok ini di pasar gelap seharga 10 juta yuan. Bos gendut itu memarahi. Xiao Jing dan yang lainnya tercengang, dan berseru serempak, apa? Chen Taixing akhirnya ingat saat ini, dan berteriak kaget, ini adalah jimat giok yang menyelamatkan jiwa. Karena Ye Chong pernah memberikan beberapa batu giok jimat kepada orang lain, dan jimat giok menyelamatkan nyawa orang-orang itu. Oleh karena itu, khasiat jimat giok secara bertahap menyebar di dunia bawah tanah, dan orang menyebutnya jimat giok penyelamat jiwa. Tidak ada seorang pun di dunia bawah tanah yang tidak mengetahui jimat giok yang menyelamatkan jiwa. Dengan benda ini, itu setara dengan kehidupan ekstra. Orang-orang kaya, bos besar, dan bos geng itu tidak segan-segan mengeluarkan banyak uang untuk membeli, bahkan terkadang memukul kepala sampai mati. Harga 10 juta di pasar gelap masih belum tersedia. Chen Taixing tercengang, Ye Chong benar-benar memberikan barang yang begitu berharga. Benarkah 10 juta pun tidak bisa dibeli? Yang Yufan menelan ludah. Lu Yang menjadi cemburu, berikan saja pada Xiaohan, tidak mungkin, bagaimana? Ye Chong bisa memiliki hal seperti itu, Liu Cheng tidak percaya, mungkinkah dia mendapatkannya secara tidak sengaja? Hadiah mereka juga dianggap mahal, tetapi dibandingkan dengan Ye Chong, hadiah mereka bukan apa-apa. Cheng Han bijaksana, dan memandang Ye Chong dengan berbeda. Mungkinkah Ye Chong benar-benar akan memberinya hadiah senilai puluhan juta? Hanya Xiao Jing yang berkata dengan nada menghina, HMPH, mungkin itu palsu. Dia berpikir pahit di dalam hatinya, bahkan jika itu adalah Ye Chong yang asli. Dia pasti mendapatkannya secara tidak sengaja, dan aku tidak mengetahuinya. Kalau tidak bagaimana dia bisa memberikannya kepada Cheng Han. Jika dia tahu bahwa Ye Chong masih memiliki ratusan di tangannya adapun jimat giok, saya khawatir mereka semua akan menjadi gila. Bos gendut itu mendengus dingin, hari ini kamu harus memberi jika kamu memberi. Atau kamu harus memberi jika tidak, karena aku tidak menginginkannya, tetapi keluarga Gao menginginkannya. Keluarga Gao, kamu Chong tersenyum main-main. Nak, izinkan saya bertanya lagi, maukah Anda memberikannya? Bos gendut itu bertanya, biarkan keluarga Gao datang dan memberitahuku secara langsung. Ye Chong duduk di sofa dengan tenang, tidak terburu-buru. Bos gendut itu tercengang, aku akan pergi, apakah kamu gila? Apakah kamu mengenal keluarga Gao? 4 keluarga besar di Luzhu, jika Anda menyuruh saya menelepon Anda bisa menelepon, jadi di mana ada begitu banyak omong kosong. Kata Ye Chong, bos gendut itu mendengus dingin, apakah kamu yakin? Berhenti bicara omong kosong, oke, Anda tunggu, jangan menyesal. Bos gendut itu berkata kepada kepala botak itu lagi, telepon dan beritahu saudara Gao, saya menemukan jimat batu giok yang menyelamatkan jiwa, silakan datang ke sini sekarang. Kepala botak itu mengangguk dengan penuh semangat, bahkan dia tahu bahwa mereka akan makmur kali ini. Orang-orang yang tinggal di Luzhu secara alami tahu apa arti keluarga Gao. Mereka adalah 4 keluarga besar di Luzhu. Liu Cheng, Yang Yufan, Del, kecil orang. Dibandingkan dengan keluarga Gao, mereka bahkan bukan semut. Mereka semua ketakutan, mereka tidak tahu hal buruk apa yang akan terjadi ketika keluarga Gao tiba. Ye Chong menyilangkan kakinya dan berkata sambil tersenyum, saya tunggu di sini. Anda membiarkan yang lain pergi dulu. Xiao Jing dengan cepat berkata, ya, kanan, tidak ada hubungannya dengan kita, ayo pergi dulu. Bahkan bos gendut itu menatap Xiao Jing dengan pandangan menghina. Tapi dia merasa semakin sedikit orang yang tahu tentang apa yang terjadi selanjutnya, semakin baik, jadi dia melambaikan tangannya, keluar dari sini, Wang.
Tianyu ragu-ragu sejenak, berjalan ke arah Ye Chong, dan berkata, "Kakak Chong, aku tidak akan pergi, aku akan bersamamu, Ye." Chong menepuk pundak Wang Tianyu sambil tersenyum, dan berkata, "Tidak ada gunanya kamu tinggal di sini. Kamu bisa melindungi Cheng Han dan pergi dulu. Aku sudah cukup." Cheng Han merasa sedikit menyesal. Dia menatap Ye Chong dan bertanya, "Kamu, apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Bukankah berbahaya tinggal di sini sendirian?" Ye Chong berkata, "Jangan khawatir. Kalian cepat pergi, Xiao." Jing sudah menyeret Liu Cheng ke pintu. Chen Taixing lebih cepat dan menyelinap keluar ruangan. Lu Yang berkata kepada Cheng Han, "Berhenti bicara, ayo pergi." Cheng Han menggelengkan kepalanya, Lu Yang mendengus, dan lari lebih dulu. Yang Yufan menatap Cheng Han, lalu Ye Chong. Dia akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Cheng Han dan menyelamatkan nyawanya terlebih dahulu. Cheng Han mengatupkan tangannya, tampak sedikit bingung, dan berdiri di sana tanpa bergerak. Ye Chong meminta Wang Tianyu untuk membawanya pergi agar keduanya bisa pergi. Ketika Cheng Han dan Wang Tianyu keluar dari klub malam, yang lain sudah pergi dengan tergesa-gesa. Yang Yufan menjulurkan kepalanya ke pintu, melihat Cheng Han keluar, dan segera pergi menemuinya. "Xiao Han, aku belum pergi. Aku menunggumu di sini, ayo cepat, ini terlalu berbahaya." Yang Yufan mendorong Wang Tianyu pergi, dan berkata kepada Cheng Han dengan pujian. Cheng Han melirik Yang Yufan dengan jijik, tapi mengabaikannya. Dia dengan cemas bertanya kepada Wang Tianyu, "Apakah Ye Chong benar-benar baik-baik saja di dalam? Bagaimana kalau kita memanggil polisi?" Wang Tianyu juga sedikit ragu, tidak tahu harus berbuat apa. Yang Yufan mendengus, "Apakah kamu bodoh? Kamu tidak tahu seberapa kuat orang-orang ini. Itu keluarga Gao, apa gunanya memanggil polisi? Dan jika mereka mengetahui bahwa kamu menelepon polisi, mereka akan membalas dendam padamu nanti." Cheng Han gugup, wajahnya menjadi pucat. "Lalu apa yang harus kita lakukan?" Yang Yufan sedikit kesal, "Xiao Han, kenapa kamu begitu peduli padanya? Pergi." Cheng Han semakin membenci Yang Yufan. Dia berkata, "Ye Chong barusan tapi kamu tetap tinggal karena kami, jadi kamu pergi begitu saja." Yang Yufan berkata, "Ye Chong mampu. Jadi apa gunanya kita tetap tinggal? Ayo pergi sekarang." Dia tidak berani tinggal lebih lama di pintu masuk klub malam. "Jika kamu ingin pergi, pergilah." Cheng Han mendengus. Yang Yufan menatap Cheng Han, lalu melihat ke kamar pribadi di lantai 3, dan bertanya pada Cheng Han, "Apakah kamu tidak pergi?" Cheng Han menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak akan pergi." Yang Yufan berkata, "Oke, kemudian Anda hanya menunggu, jangan salahkan saya jika Anda tertangkap lagi." Setelah beberapa saat setelah selesai berbicara, Yang Yufan segera berlari ke tempat parkir. Wang Tianyu bertanya, "Apa yang harus kita lakukan?" Cheng Han Siu mengerutkan kening. Dia berpikir sejenak dan berkata, "Ayo cari tempat bersembunyi dulu, tunggu dan lihat." Jadi, keduanya bersembunyi di balik bangku di sebelah mereka, diam-diam menatap pintu klub malam. Di ruang pribadi, bos gendut mengambil cerutu lagi. Di matanya, Ye Chong sekarang adalah orang mati. Meskipun anak ini memiliki sedikit kungfu, sayang sekali dia tidak mengetahui ketinggian langit dan bumi. Dan jika dia bersikeras untuk memprovokasi keluarga Gao, bukankah itu mendekati kematian? Ye Chong sedang duduk di sofa sambil minum anggur dengan santai. Bos gendut sedang bermain dengan jimat giok di tangannya. Meskipun Ye Chong mengatakan, "Tidak," tetapi sekarang jimat giok ada di tangannya. "Nak, terima saja nasibmu. Jimat giok ini sudah ada di tanganku. Jadi bagaimana jika kamu tidak ingin menjualnya? Apakah kamu pikir kamu masih bisa mengambilnya kembali?" Ye Chong tersenyum dan berkata, "Kenapa? Kamu masih ingin membelinya dengan paksa? Jual." "Persetan, jika kamu tidak tahu urusan terkini, aku tidak keberatan menggunakan metode apapun. Bagaimanapun, aku akan memesan jimat giok hari ini," kata si gendut bos. Dia pasti akan memberikan jimat giok kepada keluarga Gao, dan keluarga Gao pasti akan menganggapnya sebagai orang kepercayaan. Memikirkan hal ini,
Bos gendut itu sangat bersemangat, dan bahkan mengobrol dengan Ye Chong. Nak, kamu masih laki-laki, tetapi apakah layak mengorbankan dirimu untuk menyelamatkan mereka? Lihat mereka. Bukankah mereka semua meninggalkanmu? Ye Chong tersenyum. Sebenarnya, satu-satunya orang yang ingin dia selamatkan adalah Wang Tianyu dan Cheng Han. Untuk yang lainnya, itu hanya masalah kenyamanan. Selain itu, dia tidak siap untuk mengorbankan dirinya sendiri. Sambil berbicara, kepala botak berlari ke belakang dari luar dan berteriak, "Saudaraku, kakak Gao ada di sini." Dia naik ke atas mendengar ini, "Bos." Gendut itu melemparkan cerutu ke tanah, menginjaknya dengan kakinya, lalu mengguncangnya memegang kedua pahanya yang gemuk. Dia buru-buru berlari keluar. Ye Chong masih duduk di sofa tanpa bergerak. Dalam beberapa detik, terdengar suara dari luar. "Kakak Yu, alangkah baiknya jika kamu datang sendiri." Suara berminyak bos gendut itu terdengar. "Di mana jimat giok?" "Di mana itu?" Suara seorang pemuda bertanya. Nadanya sangat mendesak. Kemudian saya mendengar pemuda itu berteriak kegirangan. Seharusnya bos gendut itu memberikan jimat batu giok kepada pemuda itu. "Bawa aku menemui anak itu." Pria muda itu menjadi tenang dan berkata dengan dingin. Kemudian, pintu kamar pribadi terbuka. "Kakak Yu, itu dia." Bos gendut itu menunjuk ke arah Ye Chong, dan dengan hormat berkata kepada pemuda di sebelahnya. Ketika pemuda itu melihat Ye Chong, dia tercengang. "Tuan Ye, kenapa kamu?" Pemuda ini tidak lain adalah Gao Yu. Ketika Gao Tingting membawa Ye Chong untuk mengemis Gao Zonghe dan ingin berpartisipasi dalam konferensi giok, Gao Yu kebetulan ada di sana, dan dia membawa Yuan Peng untuk memperebutkan tempat. Belakangan, kuota diambil oleh Ye Chong, dan Gao Yu diam-diam membenci Ye Chong. Namun, kemudian, Ye Chong memenangkan konferensi giok untuk keluarga Gao, dan keluarga Gao menjadi juru bicara Yushilu. Gao Zonghe, dan bahkan kepala keluarga Gao, Gao Xianggu, memandang Ye Chong dengan berbeda. Gao Xianggu bahkan memperingatkan seluruh keluarga Gao bahwa mereka harus menghormati Tuan Ye di masa depan. Gao Yu tidak menganggapnya serius pada saat itu, dan diam-diam mengatakan hal-hal buruk tentang Ye Chong. Tetapi Gao Zonghe mendengarnya kemudian, dan dia dipukuli dengan kejam. Sejak saat itu, Gao Yu tidak berani mengagumi Ye Chong. Beraninya dia mengganggu Ye Chong lagi. Jika Gao Zonghe mengetahui hal ini, dia tidak boleh melepas kulitnya. Bos gemuk dan kepala botak itu langsung tertegun. "Kakak Gao, kamu memanggilnya apa?" Sikap Gao Yu terhadap Ye Chong terlalu hormat. "Apa yang terjadi dengan omong kosong ini?" "Jimat batu giok ini milik Tuan Ye," Gao Yu bertanya. Bos gemuk itu mengangguk. Gao Yu melotot, dan masing-masing menamparkan bos gendut dan kepala botak itu. "Kalian berdua idiot, kalian berani menyentuh barang-barang Tuan Ye, apakah kalian ingin hidup lagi?" Gao Yu memarahi, "Tuan Ye adalah tamu kehormatan keluarga Gao kita." Mendengar ini, kaki bos gendut itu lemas, dengan ketakutan. Ye Chong tersenyum, dia tidak berharap Gao Yu membaik sedikit. Dia jauh lebih pintar daripada saat dia melihatnya terakhir kali. Gao Yu menendang bos gendut itu lagi, dan berteriak, "Pergi dan minta maaf padaku." Bos gendut itu terhuyung-huyung ke arah Ye Chong, dan berlutut dengan celepuk. Kepala botak itu juga berlutut ke tanah bersama bos gendut itu. Tanpa ragu, lututnya hampir patah. Keduanya memohon serempak, "Saya salah, mata saya buta. Dan saya tidak tahu wajah Gunung Lu yang sebenarnya." Gao Yu juga datang dan mengembalikan jimat giok itu ke Ye Chong. Dia berkata, "Tuan Ye, saya sangat menyesal, saya tidak tahu bahwa bajingan ini menyinggung Anda. Itu semua kesalahan keluarga Gao kami." Ye Chong tersenyum. Dan melambaikan tangannya, "Lupakan saja." Bos gendut dan kepala botak akhirnya melepaskan, mengambil nafas. Dia dengan cepat mengucapkan terima kasih kepada Ye Chong dan berkata, "Terima kasih, Tuan Ye." Gao Yu mendengus dingin, "Tuan Ye tidak akan mengejarmu, jadi aku tidak bisa membiarkanmu pergilah dengan ringan." Kemudian, dia memanggil bawahannya untuk membawa mereka berdua pergi. Gao Yu berkata kepada Ye Chong lagi, "Tuan Ye,
Jangan khawatir, saya akan membiarkan mereka mengingatnya dengan tegas. Ye Chong tersenyum, lalu berdiri, dan berkata, kalau begitu saya akan pergi dulu, kembali dan sapa Gao Zhonghe untukku. Gao Yu mengangguk, Tuan Ye. Pelan-pelan, kemudian, Ye Chong berjalan keluar dari gerbang klub malam. Begitu dia meninggalkan gerbang, dia mendengar seseorang memanggilnya. Ye Chong, kami di sini. Ye Chong menoleh ke belakang dan menemukan dua orang bersembunyi di belakang kursi. Itu adalah Cheng Han dan Wang Tianyu. Ye Chong tersenyum. Apa yang kamu lakukan bersembunyi di sana? Keduanya mendekat. Apakah kamu baik-baik saja? Tanya Cheng Han. Sudah kubilang belum lama ini, tidak apa-apa. Ye Chong tertawa. Wang Tianyu mengacungkan jempol. Kakak Chong, kamu lebih baik dariku. Kemudian, Ye Chong mengembalikan jimat giok ke Cheng Han. Kamu bisa menyimpannya kali ini. Cheng Han tersipu. Ini, sungguh, apakah itu bernilai 10 juta? Seharusnya, kamu bisa menjualnya ketika kamu kekurangan uang nanti. Ye Chong bercanda. Cheng Han menggelengkan kepalanya. Saya tidak akan menjual apa yang Anda berikan kepada saya. Begitu dia selesai berbicara, dia merasa ada yang tidak beres, dan pipinya langsung memerah. Wang Tianyu mengedipkan mata ke arah Ye Chong, seolah mengatakan, Saudara Chong, kamu terlalu baik, kamu sudah menjaga Cheng Han. Ye Chong menggaruk kepalanya dan tersenyum, kalau begitu kamu bawa saja. Cheng Han mengira Ye Chong menunjukkan kasih sayangnya padanya, dan wajahnya yang cantik berubah semakin merah. Ye Chong tidak bisa tertawa atau menangis, lalu berkata, ayo pergi. Wang Tianyu berkata, oke, Saudara Chong. Xiao Han, kamu tunggu di sini, aku akan naik taksi. Ye Chong berkata, tidak, aku punya mobil. Apa? Apakah kamu mempunyai mobil? Wang Tianyu tercengang. Cheng Han tiba-tiba teringat bahwa Ye Chong telah memberitahu semua orang sebelumnya bahwa seseorang memberinya mobil. Dia menatap Ye Chong dengan rasa ingin tahu dan bertanya, tidak benar seseorang memberimu mobil? Mobil, Ye Chong berkata sambil tersenyum, ayo pergi. Kemudian, ketiganya datang ke tempat parkir. Ketika Ye Chong mengambil kunci untuk membuka pintu Porsche hitam, dua lainnya tercengang, aku akan pergi. Saudara Chong, ini bukan mobilmu, setidaknya 6 atau 7 juta. Apakah ini benar-benar hadiah dari temanmu? Ekspresi Cheng Han tidak bisa dipercaya. Kakak Chong, mobilmu lebih berharga daripada 3 mobil Lu Yang. Mari kita lihat apakah dia berani berpura-pura memamerkan kekayaannya di masa depan. Puji Wang Tianyu, Ye Chong tersenyum dan berkata, cepat dan masuk ke mobil. Wang Tianyu berkata, tanpa diduga, saya juga bisa merasakan mobil yang begitu nyaman. Dia duduk di kursi belakang dengan bersemangat. Cheng Han duduk di kursi kopilot, dia menatap Ye Chong dalam diam. Merasakan perasaan aneh di hatinya, dan wajahnya tiba-tiba menjadi panas. Itu, Ye Chong. Terima kasih, jika bukan karena Anda hari ini, kami akan tamat, kata Cheng Han. Tidak apa-apa, kita semua adalah rekan kerja. Wajah Cheng Han sedikit merah, dan dia melanjutkan. Namun, kamu benar-benar kuat, kamu bisa mengalahkan begitu banyak orang sendirian. Dan bagaimana kamu keluar dengan selamat dan sehat? Ya, aku juga penasaran, Wang Tianyu juga bertanya. Ye Chong menggosok hidungnya dan berkata, ini hanya untuk menunjukkan kepada mereka emosi dan alasan. Tetapi mereka tiba-tiba menyadari kesalahan mereka. Jadi mereka membiarkan saya pergi. Benarkah? Kepada siapa kamu berbohong? Cheng Han tidak percaya itu sama sekali. Ye Chong menyeringai, tentu saja itu benar. Kemudian, Ye Chong mengirim Cheng Han ke pintu rumahnya. Ketika Cheng Han keluar dari mobil, dia tersipu dan berterima kasih kepada Ye Chong lagi. Ye Chong dan Cheng Han melambaikan tangan mereka, lalu menyalakan mobil lagi. Berdiri di depan pintu rumah, Cheng Han melihat mobil Ye Chong pergi, merasa sedikit tersesat di hatinya. Karena, dia merasa bahwa Ye Chong sepertinya tidak memberikan perhatian khusus padanya. Perusahaan minuman keras Longshan, di lantai 3 departemen penjualan, di ruang utilitas di sudut tangga. Di dalamnya gelap,
dan ada bau apak di mana-mana. Yang Yufan sedang membisikkan sesuatu kepada seorang pria berambut keriting. Pria berambut keriting itu bersembunyi di kegelapan. Dia hanya bisa melihat ikal rambutnya secara samar-samar, dan dia tidak bisa melihat apa-apa lagi. "Apa latar belakang pendatang baru Ye Chong ini?" tanya pria berambut keriting itu. Yang Yufan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku juga tidak tahu, tapi kemarin dia merobohkan lebih dari 20 orang sendirian, dan kemudian mundur di bawah tangan keluarga Gao. Dia juga memiliki batu giok yang sangat berharga atau semacamnya." Mao Nan merenung sejenak dan berkata, "Tidak peduli apa latar belakangnya, usir dia dari perusahaan, dia tidak termasuk dalam rencana kita sebelumnya." "Rencana kita, apa yang kamu takutkan? Ini akan segera berhasil, beri aku waktu 2 minggu lagi, kita bisa pergi dengan informasi rahasia perusahaan," kata pria berambut keriting itu. Yang Yufan tidak tenang. "Tapi, bagaimana jika kita ketahuan? Selama kita mendapatkan informasinya, jadi bagaimana jika kita ketahuan? Pada saat itu, kita akan menjadi keluarga Wu." Pria berambut keriting itu mencibir. Yang Yufan mengangguk dan berkata, "Itu benar. Apapun yang terjadi, singkirkan anak ini dulu, dia satu-satunya variabel." Yang Yufan menyipitkan matanya, "Tidak masalah, serahkan ini padaku." Ketika tiba waktunya untuk bekerja, semua orang datang ke perusahaan dan menemukan bahwa wajah Liu Cheng dan Yang Yufan memar dan bengkak. Mereka menjelaskan kepada rekan-rekan mereka yang tidak mengetahui kebenaran bahwa mereka terluka karena menghunus pedang untuk membantu ketika mereka melihat ketidakadilan tadi malam. Tetapi gangster itu bahkan lebih buruk, dan mereka telah dikirim ke rumah sakit. Setelah Xiao Jing dan Lu Yang bertemu Ye Chong, mereka bertindak acuh tak acuh, seolah-olah tidak terjadi apa-apa tadi malam. Tidak masalah bagi Ye Chong, bagaimanapun, di matanya, orang-orang ini tidak lebih dari semut, dan dia menyelamatkan orang-orang ini hanya dengan tangan, dan dia tidak meminta imbalan apapun dari mereka. Namun, Liu Cheng dan Yang Yufan tidak lagi mengatur beberapa tugas mustahil untuk Ye Chong seperti kemarin. Faktanya, mereka sama sekali tidak berbicara dengan Ye Chong. Cheng Han berperilaku sangat berbeda saat melihat Ye Chong, dan tersenyum manis pada Ye Chong. Wang Tianyu berteriak, "Saudara Chong," satu demi satu. Pagi-pagi sekali, Sun Yuanshan masuk dengan setumpuk dokumen. "Ya, Xiao Liu, kemarilah." Liu Cheng segera berdiri, berlari ke Sun Yuanshan, dan bertanya dengan hormat, "Menteri, apa yang ingin kamu jelaskan?" "Benar." Sun Yuanshan berhenti di awal kalimatnya. "Ya." Dia membuka mulutnya, "Itu, Dia memikirkannya lama sekali, tapi dia masih tidak ingat apa yang ingin dia katakan, jadi dia membuka file itu dan melihatnya. "Oh, omong-omong, perusahaan kami memiliki produk. Saya berencana mencari selebriti untuk mendapatkan dukungan. Saya akan memberi Anda 1 hari untuk menyelesaikan selebriti sebelum pulang kerja hari ini," kata Liu Cheng dengan tatapan yang sangat serius. "Menteri, jangan khawatir, saya berjanji untuk menyelesaikan tugas." Sun Yuanshan mengangguk dan berkata, "Bagus sekali, anggarannya tidak boleh melebihi 1 juta, dan Anda dapat memutuskan sendiri sisanya." Setelah berbicara, Sun Yuanshan pergi dengan puas. Liu Cheng pertama kali mendekati Yang Yufan untuk membahas masalah ini. Yang Yufan memutar matanya, "Mengapa kita tidak mengambil kesempatan ini untuk mengusir Ye Chong?" Liu Cheng ragu-ragu dalam hatinya, meskipun dia merasa sangat malu melihat Ye Chong sekarang, dia belum berpikir untuk mengusir Ye Chong. "Jika kamu memikirkan kinerja Ye Chong tadi malam, bisakah dia menjadi orang biasa? Jika kamu terus mempertahankannya di perusahaan, aku khawatir dia akan mengambil posisi SOT di masa depan," kata Yang Yufan. Yang Yufan tahu bahwa Liu Cheng adalah orang yang paling haus kekuasaan, dan dia telah mendambakan posisi menteri selama bertahun-tahun. Jika seseorang mengancamnya, dia pasti akan membasmi dia dengan segala cara. Benar saja, setelah mendengar ini, Liu Cheng segera mengambil keputusan. Dia tidak tahu bahwa dia sedang digunakan sebagai senjata oleh Yang Yufan. "Tapi apa yang harus saya lakukan?" Liu Cheng bertanya.
Yang Yufan tersenyum dan berkata, kita bisa menggunakan misi ini. Kemudian, dia membisikkan beberapa patah kata di sebelah Liu Cheng. Setengah jam kemudian, Liu Cheng memanggil semua orang di kantor untuk rapat. Ada tugas mendesak sekarang, yaitu, kita perlu menemukan selebritas untuk didukung, setidaknya bintang lapis kedua atau lebih tinggi, dan kita tidak dapat meminta artis grup atau bintang lapis ketiga untuk membodohi kita. Liu Cheng diumumkan. Xiao Jing bertanya, sulit menemukan bintang lapis kedua sekarang, jadi berapa banyak anggaran yang kita miliki? Liu Cheng berkata, 500.000. Apa? Semua orang terkejut. Semua orang tahu betul bahwa 500.000 yuan cukup untuk mempekerjakan karyawan tingkat ketiga, dan itu sangat tidak dikenal. Liu Cheng melanjutkan, jika sederhana, mengapa kita membutuhkan kita? Menteri Sun telah memberi kita perintah kematian, dan kita harus menyelesaikan tugas sebelum kita pulang kerja hari ini. Dia memandang semua orang dan bertanya, siapa yang mengajukan diri? Apa selanjutnya untuk misi ini? Semua orang menundukkan kepala, tetapi tidak ada yang berbicara. Saat ini, Yang Yufan berkata sambil tersenyum, Ye Chong, saya pikir Anda harus berolahraga. Bagaimana dengan ini? Saya akan menyerahkan tugas ini kepada Anda. Semua orang memandang. Ye Chong, baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa Liu Cheng dan Yang Yufan berusaha mempermalukan Ye Chong. Tidak heran ada tugas yang luar biasa. Faktanya persis sama. Awalnya Sun Yuanshan hanya mengatakan anggarannya 1 juta, dan tidak ada nabi lain. Tapi Liu Cheng membuat kondisinya lebih keras, hanya untuk membuat Ye Chong tidak bisa menyelesaikannya, jadi dia punya alasan untuk memecat Ye Chong. Cheng Han mengeluh satu demi satu, Ketua Tim Yang, bagaimana Anda bisa memberikan tugas ini kepada Ye Chong? Dia baru berada di sini selama 2 hari. Bukankah seharusnya dia melakukan beberapa tugas sederhana? Melihat Cheng Han berbicara untuk Ye Chong, Yang Yufan merasa sedikit tidak senang. Saya ketua tim, tentu saja saya punya pertimbangan sendiri. Kemampuan Ye Chong sangat kuat, tentu saja dia tidak bisa diperlakukan sebagai karyawan biasa. Kata Yang Yufan sambil menatap Ye Chong. Wang Tianyu bergumam dengan suara rendah, Ketua Tim Yang, jangan lupa bahwa Ye Chong baru saja menyelamatkanmu kemarin. Apakah aku akan menggunakan ini sebagai alasan selamanya? Wang Tianyu menundukkan kepalanya, wajahnya memerah. Pada saat ini, Ye Chong tersenyum dan berkata, tidak masalah. Karena ketua tim yang sangat mempercayai saya dan mempercayakan saya dengan tugas yang begitu penting, maka saya pasti akan menyelesaikannya dengan serius. Kamu bodoh, dia menipu kamu. Apa? Cheng Han mengingatkannya dari samping. Liu Cheng berkata, Cheng Han, kita semua adalah rekan kerja. Jika ada kecurangan, itu juga karena pertimbangan pekerjaan. Cheng Han meringkuk bibirnya dan berhenti berbicara. Yang Yufan memandang Ye Chong dan berkata dengan senyum munafik, Ye Chong, saya sangat senang Anda memiliki sikap bertanggung jawab. Saya pikir Anda memiliki prospek yang bagus untuk berkembang, bahwa Anda adalah selebriti lini kedua, Anda tidak dapat dibodohi oleh baris ketiga. Liu Cheng menekankan, Ye Chong tersenyum. Apa itu bintang lapis kedua? Jika Anda ingin mengundang bintang lapis pertama. Apa? Mengundang bintang top, Ye Chong? Aku sangat tersentuh oleh semangat kerjamu, haha. Yang Yufan tertawa keras, Xiao Jing dan Lu yang juga mencibir ke samping. Kamu terlalu melamun. Liu Cheng mencibir dan menggelengkan kepalanya. Jangan terlalu banyak bicara. Yang Yufan dan Liu Cheng saling memandang, terlihat bahwa mereka pikir Ye Chong sakit jiwa. Namun, ini menarik hati Yang Yufan, dan dia berkata, Oke, sekarang kamu telah berbicara, lalu, jika kamu tidak dapat mengundang bintang papan atas sebelum pulang kerja hari ini, jangan salahkan aku karena bersikap kasar, menurut sistem penghargaan dan hukuman perusahaan untuk magang. Jika Anda tidak dapat menyelesaikan tugas, berkemaslah dan pergi. Ketua tim yang, Anda terlalu jauh, ini jelas tugas yang melebihi standar, berkemas dan pergi. Kata Wang Tianyu, apakah kamu bersaing denganku hari ini? Jika kamu berani menggangguku lagi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Teriak Yang Yufan,
Wang Tianyu menundukkan kepalanya dengan kesal, dan bergumam dengan suara rendah, kamu jelas tidak adil. Ye Chong tidak peduli sama sekali, dia berkata sambil tersenyum, oke, itu dia. Liu Chenyi menepuk meja, hebat, kemudian langkah selanjutnya terserah Anda, jangan khawatir, kami akan bekerja sama sepenuhnya dengan Anda hari ini. Jika Anda ingin keluar, Volkswagen perusahaan dapat dipinjamkan kepada Anda, Volkswagen itu 10 tahun yang lalu, dan itu akan segera dilenyapkan. Wang Tianyu masih ingin berbicara, tetapi melihat Yang Yufan memelototinya, dia menahan kata-katanya. Pertemuan selesai, Ye Chong, bersiaplah, kata Liu Cheng. Segera, seluruh departemen penjualan mendengarnya. Ye Chong, pendatang baru, melakukan tugas seperti itu. Chen Jingwei, yang datang ke sini bersama Ye Chong, masih menyajikan teh, membagikan air, dan mencetak dokumen. Ju Chunsu, direktur departemen penjualan kedua, juga merasa geli, dan menepuk pundak Chen Jingwei. Gui kecil, bekerja keras, dan aku akan mengatur tugas seperti itu untukmu besok. Chen Jingwei menjadi pucat ketika mendengar itu, dan saya tidak ingin pergi. Melihat Chen Jingwei terlihat sangat lucu. Ju Chunsu membelai rambut keritingnya dengan tangannya, lalu tertawa. Di sisi lain, Cheng Han dan Wang Tianyu sangat mengkhawatirkan Ye Chong. Cheng Han menggunakan koneksinya untuk menelepon beberapa selebriti. Tapi yang dia tahu hanyalah beberapa bintang lapis kedua dan ketiga, dan itu membutuhkan setidaknya 1 juta biaya penampilan. Wang Tianyu juga membantu Ye Chong menemukan bintang. Ketika dia mendengar bahwa hanya ada 500.000 biaya penampilan di ujung telepon, dia langsung mengutuk membunuh koin. Dan sepanjang pagi, Ye Chong tampak sangat santai. Dia hanya menelepon 1 kali, yaitu ke Zhao Meiting. Zhao Meiting kembali dari Beijing minggu lalu. Dia mendengar bahwa Ye Chong ingin memintanya berbicara untuknya, jadi dia langsung setuju. Ye Chong berkata sambil tersenyum, tapi biaya penampilannya tidak tinggi, hanya 0,5 juta. Zhao Meiting berkata, HMPH, Anda terlalu meremehkan saya. Anda sangat membantu saya dengan membawa saudara laki-laki saya ke jalan yang benar. Bagaimana saya bisa menagih Anda uang? Perjalanan ke perusahaan, Ye Chong tertawa. Zhao Meiting berkata, saya membuat pengumuman, dan saya mungkin tidak bisa pergi sampai setelah jam 3 sore. Tidak masalah. Ye Chong menutup telepon, lagi-lagi terlihat tenang. Melihat Ye Chong begitu santai, Wang Tianyu bertanya dengan rasa ingin tahu, Saudara Chong, apakah kamu tidak ingin bekerja di sini lagi? Jika kamu tidak dapat menemukan bintang hari ini, mereka akan benar-benar memecatmu. Ye Chong tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Aku sudah menemukannya, Kakak Chong. Jangan bohong padaku. Anggarannya hanya 500.000 yuan, dan kamu menambahkan drama tanpa izin. Bintang lini pertama seperti apa yang diundang, bagaimana bisakah kamu mendapatkannya, Wang? Tianyu menjelaskan. Ye Chong mengangkat bahu. Tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak sekarang. Wang Tianyu secara alami akan tahu kapan Zhao Meiting datang. Saat ini, Cheng Han datang. Dia berbisik kepada Ye Chong, "Yah, Ye Chong, aku kenal seorang teman. Meskipun dia bukan bintang lini pertama, dia telah membuat beberapa film yang sangat populer baru-baru ini, dan itu semua adalah peran pendukung pria kedua. Jika tidak, aku akan memanggilnya Ayo." Ketika Cheng Han berbicara, dia ragu-ragu, wajahnya yang cantik masih memerah. "Bukankah dia yang mengejarmu, Qin Bo?" Wang Tianyu bertanya. Cheng Han mengangguk. Wang Tianyu bertanya lagi, "Bisakah dia datang?" "Dia pasti tidak punya niat baik, Xiao Han. Kamu tidak akan menyetujui permintaannya yang berlebihan, kan?" Ternyata Qin Bo mengejar Cheng Han, tapi Cheng Han tidak setuju. Kali ini Qin Bo setuju untuk datang, tetapi dengan syarat Cheng Han akan pergi ke rumahnya untuk makan malam. Jika Anda memikirkannya dengan jari kaki, Anda bisa tahu apa yang akan terjadi saat Anda pergi ke rumahnya. Ye Chong memandang Cheng Han dengan tergerak. "Xiao Han, terima kasih. Tapi aku benar-benar sudah menemukan seseorang, jadi aku tidak butuh bantuanmu." Saat makan siang,
Xiao Jing dan Lu Yang masih bersorak dan mendiskusikan ini benda. Bagaimana Ye Chong bisa menemukan bintang alis? Sepertinya hari ini adalah hari terakhirnya di perusahaan. Xiao Jing tertawa, Ye Chong menyelamatkan kita kemarin. Bukankah sikapmu terhadapnya terlalu buruk? Tanya Cheng Han sedih. Xiao Jing mendengus dan berkata, benar, dia kuat, kenapa dia tidak menyerang sejak awal? Iya, Lu Yang melirik Ye Chong dan berkata, dia hanya ingin melihat lelucon kita. Melihat itu kita semua telah ditangani dengan menyedihkan, dia datang untuk menyelamatkan orang, dia adalah penjahat yang sombong. Cheng Han terdiam, berpikir bagaimana mungkin hati kedua orang ini begitu gelap. Itu hanya membalas kebajikan dengan kebencian, dia bahkan meragukan dirinya sendiri, bagaimana dia bisa berteman dengan dua orang ini. Memikirkan hal ini, Cheng Han berhenti berbicara dan makan dengan kepala tertunduk. Xiao Han, biarkan aku memberitahumu, Xiao Jing berbisik. Jangan berpikir Ye Chong adalah hal yang baik, dia akan dipecat hari ini. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Cheng Han tersipu. Ye Chong kata dia sudah menemukan kandidat. Apa? Xiao Jing dan Lu Yang tertawa serempak. Haha, apakah menurutmu ini mungkin? Ini pembohong yang suka bicara besar, kata Lu Yang. Xiao Jing mencibir, Xiao Han, dia orang seperti ini. Jimat giok yang kuberikan padamu tadi malam pasti palsu, hanya saja terlihat seperti nyata, dan bos gendut itu telah dibodohi, jadi jangan tertipu olehnya. Cheng Han tidak ingin memperhatikan Xiao Jing pada awalnya. Tapi Xiao Jing tidak kenal lelah. Setelah beberapa saat, dia mengatakan bahwa Ye Chong beruntung. Di mana dia mengambil jimat giok, dia tidak tahu berapa banyak itu layak. Setelah beberapa saat, dia berkata bahwa pesona giok itu pasti palsu, ya. Cheng Han menjadi sedikit tidak sabar, dengan cepat mengubah topik pembicaraan, dan bertanya kepada Lu Yang, ngomong-ngomong, Yang, bagaimana kabarmu dan Chen Taixing lakukan sekarang? Begitu Chen Taixing disebutkan, Lu Yang menjadi geram. Kemarin, di saat kritis, Chen Taixing sebenarnya ingin menjualnya ke bos gendut. Dia tidak sebaik Liu Cheng. Setidaknya Liu Cheng berani mengatakan kata. Di depan bos gendut, Chen Taixing ini adalah seorang pengecut. Dia menyebalkan, Lu Yang memarahi. Tapi uangnya tidak murah, dan mobilnya juga tidak murah. Meskipun Lu Yang sudah membenci Chen Taixing, dia masih bersama Chen Taixing demi uang. Saat ini, Ye Chong sedang makan dengan Wang Tianyu di meja lain. Seorang pria berusia 23 atau 4 tahun tiba-tiba datang dari samping. Anak muda, Ye Chong, ini benar-benar kamu. Pemuda itu menatap Ye Chong dengan heran, bersambung.